online pecah di kawasan Jalan Ambengan, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu pengemudi ojek online ada yang sampai mengangkat kursi kedai. Sementara karyawan kedai mie mencoba menenangkan emosi sekelompok pengemudi ojol. Menurut pihak kedai, keributan terjadi hari Minggu pukul 4 sore tanggal 7 Mei kemarin. Keributan dipicu kesalahpahaman pesanan makanan yang dibeli dikeluarkan karyawan, namun ditanggapi lain oleh pengemudi ojol. Namun kesalahpahaman bisa diselesaikan pada hari itu juga dengan dimediasi pihak kepolisian. Usai keributan, reda, kedai mie kembali buka dan pelayanan berjalan seperti biasanya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sejumlah pria terekam tengah melakukan perusakan sebuah mobil taksi online di Jalan Pondok Asri, Kampung Belimbing, Batam, Kepulauan Riau. Bahkan salah satu pria nekat naik ke atas kap mobil hingga membuat kaca depan mobil pecah. Akibat kejadian ini, korban segera melaporkan ke polisi dan tak lama pelaku RY segera ditangkap. Hasil pemeriksaan sementara kejadian setelah korban berpapasan dengan pengendara lainnya dan dituding menabrak mobil milik AR di kawasan Bengkong. Sempat terjadi cekcok hingga korban diteriaki maling oleh AR. Korban mengaku ketakutan saat puluhan warga mengejarnya dengan sepeda motor. Akibat perusakan ini, Agusman mengalami kerugian di mana kaca spion dan kaca depan mengalami kerusakan parah. Saat ini kasus pengerusakan masih ditangani Satreskrim Polresta Barelang. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan pelaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seekor sapi yang tengah bunting ini terperosok ke dalam sumur sedalam 5 meter di Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Karena sempitnya lubang sumur, sapi milik Sofri pun hanya melingkar dan tak bisa bergerak. Sebelumnya sapi dilaporkan sang pemilik kabur dari kandangnya sejak subuh. Petugas dan sejumlah warga segera berupaya mengevakuasi sapi. Namun karena berat dan tidak kuat diangkat, sapi harus dievakuasi menggunakan alat berat milik BPBD Mojokerto. Selain menggunakan alat berat, petugas juga terpaksa membongkar sumur saat proses evakuasi. Dan setelah 3 jam, sapi bisa dievakuasi dengan selamat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Hasil pemeriksaan fisik saat dievakuasi, korban Iha, bos pemilik usaha air isi ulang, ternyata juga dimutilasi oleh pelaku. Saat ditemukan dalam material cor semen, 4 potongan tubuh korban dibungkus sedalam lembaran karpet yang biasa digunakan sebagai alas tidur. Dugaan korban dimutilasi juga diperkuat hasil visum sementara dokter forensik Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Polisi telah memeriksa 1 orang saksi untuk dimintai keterangan serta mencari keberadaan seorang karyawan yang menghilang pasca kejadian. Diduga korban ini sebelumnya sudah dimutilasi. Jadi ada potong bagian tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kepala itu terpisah. Jadi ada 4 bagian. Sebelumnya warga digemparkan dengan ditemukannya sesosok jenazah pria dicor di lorong sela-sela bangunan ruko. Diduga korban merupakan pemilik usaha air galon isi ulang yang tewas dibunuh beberapa hari lalu. Polisi yang datang melakukan penyelidikan mendapati jenazah dalam kondisi tengkurap, dicor, dan posisi kaki di atas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang teknisi tewas terjepit lift di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah. Korban tewas usai menyelamatkan beberapa orang yang terjebak di lift. Sementara itu pemirsa, di Jakarta, belasan orang terjebak dalam lift di Pakuwon Tower, Tebet, Jakarta Selatan. Hilang selama 3 minggu, seorang remaja putri ditemukan tewas di gudang peluru Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Lintas ini siang segera kembali. Jasad yang diduga perempuan ditemukan warga di area gudang peluru Kenjeran, Surabaya dalam kondisi mengenaskan. Tubuh nyaris tinggal tulang belulang. Jasad kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Mendengar informasi terkait temuan jenazah, salah satu keluarga yang tinggal di Jalan Kedung Bangu Timur, Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, menduga jasad merupakan anggota keluarganya, N, 14 tahun, yang sempat dilaporkan hilang selama 3 minggu. Pihak keluarga berharap apabila jenazah merupakan anggota keluarga mereka bisa segera dibawa pulang untuk dimakamkan, serta polisi bisa mengusut tuntas kasus ini. Kita udah lapor ke Polres, dan waktu itu kita juga nyari ke teman-temannya adik, dan di situ katanya masih belum ada bukti gitu. Sementara hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait temuan jenazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi penculikan yang dialami seorang gadis, Keisa Aurelia, 19 tahun di kawasan Komplek Kawaluyaan, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban diculik 2 orang pria menggunakan sepeda motor. Saat kejadian, seorang pelaku memaksa korban naik ke atas motor sambil menodongkan senjata tajam ke badan korban. Korban yang ketakutan hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan pelaku naik ke sepeda motornya. Korban juga sempat berteriak hingga meminta tolong saat dibawa kabur para pelaku. Diduga korban diculik teman dekat korban yang tak lain adalah mantan kekasihnya. Itu infonya mantan pacarnya. Selain mengancam, korban sempat menerima tindak kekerasan dari pelaku. Sementara warga yang berusaha menyelamatkan sempat diancam pelaku. Saat ini, kedua pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes Bandung usai video viral. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas ini siang hari ini. Saya Kevin Pakan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.